Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tema amalan ya. Ya Pak Tamam. Enggak saya tanya Pak Tamam. Tema amalan ya. Kemarin minggu yang lalu tematik hadis apa amalan sekarang. Al-a'malul lati tuqawwil iman. Ya. Amalan yang bisa memperkuat iman. Ya. Iman harus diperkuat. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan iman itu kadang berkurang, kadang tambah. Kadang lagi lemah nih, lagi kuat. Kalau lagi lemah, ibadah males, zikir males. Biar ibadahnya terus semangat, perkuat imannya, jangan sampai lemah. Gimana caranya? Al-a'malul lati tuqawwil iman. Yang pertama adalah qiraatul Quran wa tadabburuhu wal amalu bih. Apa itu? Qiraatul Quran, istiqomah terus baca Quran. Baca wa tadabburuhu, pahami. Wal amalu bihi, amalin tuh Al-Quran. Itu insyaallah istiqomah sehari jangan ditinggalkan ini. Qiraatul Quran wa tadabburuhu wal amalu bihi. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka apabila disebut nama Allah hatinya itu, hati mereka itu gemetar. Artinya apa? Ciri karakter orang beriman itu yang imannya kuatlah lumayan, itu ketika disebut nama Allah hatinya tersentuh gitu maksudnya, terpengaruh. Kemudian dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah imannya. Ketika dibaca Al-Quran dia tahu kandungannya, isinya, makin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orangnya bertawakal penuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Anfal ayat 2. Para jamaah abdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Al-a'malul lati tuqawwil iman. Iqamatus sholah bil khusyu'i wal istiqomah. Apa itu? Iqamatus sholati bil khusyu'i, sholatnya khusyuk benar gitu. Sehingga saya bolak-balik mengatakan dalam surat Al-Mu'minun itu jelas qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang Allah sebut orang beriman, tidak semua orang beriman beruntung. Tapi Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Ada orang yang beriman yang sangat beruntung. Yang Allah sebut pertama, saya bolak-balik mengatakan ini, yang Allah sebut pertama fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk benar. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam dan juga istiqomah ya, rutin terus gitu. Salat duha misalkan 4 rakaat terus istiqomah. Salat duha 12 cuma 2 minggu 2 kali. Istiqomah terus walaupun sedikit, istiqomah. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Rawahul Baihaqi. Yang ketiga apa para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Al-a'malul lati tuqawwil iman. Agar iman kita bukannya melemah tapi kuat. Makin kuat. Gimana caranya? Yang ketiga, az-zikru wa du'aullahi ta'ala. Perbanyak zikir.
Az-zikru wa du'aullahi ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada rahasia di zikir itu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau ingin hatinya itu tenang, nyaman, apa resepnya? Zikir, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus zikir. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'du ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub. Hatinya menjadi tenang, tenteram. Harta enggak jamin itu. Di sini Allah akan jamin siapapun yang mereka berzikir, hati yang gelisah ya, gundah gulanah lah bahasanya ya Pak ya. Namanya hidup lah, mikir ekonomi, sedih lah. Coba imbangi itu semua dengan zikir ya, zikir. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa az-zikru wa du'aullahi ta'ala. Di samping zikir ya, doa itu loh. Setiap sholat kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Nasta'in, perbanyak doa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga zikir. Kalau zikir jelas tuh perintah Allah, zikron kasiro, perbanyak zikir ya, kualitasnya iya, kuantitasnya, jumlahnya iya. Yang keempat, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang keempat? Agar iman kita bukannya melemah tapi kuat, musahabatus sholihin. Berkawanlah, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang yang senang menghibah, suka mencela orang. Hindari itu, orang-orang seperti itu. Cari teman yang soleh, ibadahnya luar biasa, gak suka mencela, gak suka menghibah orang. Deketi orang seperti itu. Apalagi orang-orang yang sabar, terkena musibah dia sabar bener gitu loh. Disakiti sabar, dicela sabar. Deketi orang begitu, jadikan sebagai teman. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi Abi Daud, Rasulullah bersabda, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kata Rasulullah SAW, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Teman itu banyak berpengaruh kepada kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, senang berzikir, yakinlah kita akan mengikuti itu. Magnet itu bahasanya. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang kelima apa? Tarkul ma'asi wal istinabu aniz zunubi. Apa itu? Tinggalkan maksiat, jaga diri dari az-zunub, dosa. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang hamba melakukan dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, berhenti dan mohon ampun, hatinya akan bersih kembali. Ini kata Rasulullah SAW. Jika ia menambah dosanya, maka titik hitam di dalam hati itu akan bertambah hingga menutupi hatinya, sehingga hatinya apa? Tertutup, keras, menjadi keras. Nasihat orang sulit masuk ke dalam hatinya. Kan gitu. Ya Pak Tamam. Bolak-balik saya katakan, jangan sampai hati kita jadi seperti batu. Batu itu ketika disiram dengan air, walaupun air itu panas, tidak akan meresap ke dalam. Tertutup gitu loh. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang keenam apa? Agar iman kita kuat, thalabul ilmi asy-syar'i. Tuntut ilmu meskipun kita merasa sudah pintar, cari terus ilmu. Thalabul ilmi asy-syar'i.
ilmu syariah tentunya, agama. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita harus haus ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu keagamaan. Yang ketujuh, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang bisa memperkuat iman kita? Iman kita harus diperkuat, jangan sampai melemah. Apa itu? Asyukru 'alan ni'ami was-sabru 'alal bala'i. Apa itu? Bersyukurlah atas nikmat Allah meskipun kecil. Menurut pandangan kita, rezeki yang kita terima kecil, tapi di hadapan Allah itu nikmat yang terbesar. Contoh apa? Sehat misalkan. Kita usaha, udah banting tulang, dapat rezeki nggak cukup secara kebutuhan, tapi anak kita sehat, orang tua kita sehat, istri kita sehat, kitanya juga sehat, itu luar biasa. Ya Bapak, duitnya banyak, mondar-mandir ke rumah sakit, habis duitnya, makan nggak enak kan gitu. Syukuri apapun yang kita ada di diri kita. Apa yang kedua? As-sabru 'alal bala, sabar dengan musibah. Resiko kita hidup, Allah sudah menyatakan tuh kan, Allah akan menguji setiap manusia, ya. Dan kita harus menanggapi musibah itu dengan apa? Was-sabru 'alal bala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya baik baginya, tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, ya, baik baginya. Tapi jika mendapat musibah, ia sabar tuh, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Yakinlah dengan kita bersabar, solusi pasti datang. Cuman apa? Kita serahkan solusinya kepada Allah di hari yang tepat. Yang kedelapan apa? Biar iman kita kuat, as-shadaqatu wal infaqu fi sabilillah. Kalau kita ada duit, bersedekah, berinfaklah, bantu orang lain yang kesulitan. Kalau tidak punya harta, doain orang tetangga kita, ya Allah, tetangga saya susah, ya Allah, mudahkanlah rezekinya, sehatkanlah jasmaninya. Jangan pelit doa. Dalam surat Al-Baqarah 261 ada apa rahasia di sedekah, dan ini ayat populer. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memberi perumpamaan kepada mereka yang senang bersedekah dan berinfak. Jaminan Allah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Satu biji ini menumbuhkan sab'a sanabila. Setiap butirnya itu menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir ada 100 biji. Artinya apa? Kita tanam satu akan menghasilkan 700 biji. Ini sedekah. Makanya rahasia ingin kaya ya, rezekinya berkah apa? Perbanyak sedekah itu. Kita nanam 1 biji nih, itu kita akan mendapatkan 700 loh biji. Luar biasa. Al-Baqarah 261. Yang terakhir, tazakkurul mauti wal hayatil akhirah. Ingat terus dengan kematian dan kehidupan akhirat. Jangan lupa, kita boleh cari dunia sebanyak mungkin, tapi jangan lupa kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup lagi nanti di sana lebih lama lagi. 1 hari di sana berapa tahun?
1000 tahun di dunia ini, lama nanti di sana. Gitu loh. Jangan sampai kita kejar-kejar duniawi, lupalah dengan ibadah, lupa baca Quran, lupa zikir. Sholatnya sih rajin, tapi lupa baca zikir, Qurannya lupa. Terakhir para jamaah subhanahu wa ta'ala, apa agar kita imannya kuat? Ihya'us sunnati an-nabawiyah. Apa itu? Hidupkan sunnah Rasul. Artinya apa? Istiqomahkan sunnah-sunnah Rasul. Sholat tahajudnya, sholat duhanya, gitu, sholat hajatnya, ya baji. Iya, jangan fardunya saja, gitu loh. Sunnahnya juga, zikirnya, baca Qurannya, gitu loh, sodakohnya kalau ada, kan gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat At-Tirmizi, man ahya sunnati ingda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku di tengah umatku yang rusak, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.